Terus sama untuk kekurangannya ya, yang sering saya alami sendiri gitu ya, kayak saya ngomongin apa yang saya alamin aja. Jadi bukan cerita atau ngarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Elko Channel. Jadi hari ini kita mau bahas sambungan untuk power snelling ya. Jadi yang video yang lalu-lalu udah saya upload tentang sambungan power snelling. Itu lumayan banyak beragam komentar. Jadi kurang lebih sekian tanggapan untuk komentar tentang sambungan power snelling. Yang sudah make atau yang belum make, banyak pertanyaan. Contohnya yang belum make ya, yang belum make banyak yang bertanya, aman nggak kalau sampai memakai sambungan power snelling, bahaya nggak pakai itu gitu. Cuman untuk yang selama saya make, alhamdulillah belum ada kendala ya. Jadi saya nggak tahu itu kendalanya di mana. Cuman ada juga yang di kolom komentar penyebab rusaknya apa gitu. Kita mau bahas kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kalau untuk kelebihannya udah pasti itu membuat ringan ya saat perpindahan gigi. Kalau saya pribadi, kalau untuk perpindahan gigi biar ringan gitu ya, itu sudah saya share di beranda ya, di YouTube. Jadi kadang cara megang power snelling gitu ya, apalagi kalau pakai knop ini yang standarnya, kalau cara megangnya asal ya, maksudnya ke R, ini kan ke R satu, R ke kiri ke depan ya, sama satu itu ke kiri ke belakang, ini satu, sama ke 2, 3, 4, 5 itu udah saya di-share ya, tinggal ditonton aja untuk cara perpindahan gigi biar enteng gitu. Caranya bagaimana sudah saya share. Kekurangannya ada yang ngomong ininya cepat rusak, apa namanya, pos ini dalamnya ya, pos ini cepat rusak. Terus di bagian power snelling gearboxnya cepat rusak, cuman saya belum pernah ngalamin yang posisi begitu ya selama saya make. Ya mudah-mudahan jangan, kecuali saya sudah pernah make, saya bisa jawab. Kemungkinan ada teman-teman mekanik yang bisa menjelaskan tentang itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kenapa sih bisa cepat rusak gitu ya? Pertama, cara pemakaian itu juga bisa. Terus yang kedua, untuk sambungan power snellingnya, contohnya ini ya, ininya bahannya gitu ya. Karena kalau dari pabrikan kan ini pendek segini ya, segini gitu. Paling bebannya berapa nggak nyampe 1 kilo, nggak nyampe setengah kilo lah ya. Terus ini juga sambungan saya nggak berat gitu ya, karena bahannya itu tipis tuh, bisa dilihat. Ini bahan stainless tipis, juga enteng gitu loh. Kecuali kalau bahannya ini berat dari full besi, yang full besi itu ya kan, itu kan berat. Apalagi juga ininya segitiganya itu juga full besi, itu juga berat. Tapi ini dari stainless, enteng, tipis. Itu tipis, jadi enteng banget. Bahannya enteng, ini temen yang bikin, jadi saya nggak beli. Waktu itu temen make, terus dia keluar ya, terus dikasih sama saya, ke saya gitu. Jadi saya tinggal pakai. Ini enteng, saya juga tahu ini bikinnya, bahannya tipis, jadi enteng lah ya, enteng. Terus nggak usah tinggi gitu ya, nggak usah tinggi, ini paling 1 jengkal nih, sekitar 25 cm atau 23 cm. Itu untuk kekurangannya. Kekurangan
Itu contohnya ya, tadi kekurangan itu katanya cepet rusak untuk bagian pos, bagian sini engkolnya ya. Terus sama untuk kekurangannya ya, yang sering saya alami sendiri gitu ya, kayak saya ngomongin apa yang saya alamin aja, jadi bukan cerita atau ngarang. Saat kita ada connect 2 orang di sini, biasanya di situ satu, di sini satu. Waktu ada connect di sini satu, waktu perpindahan gitu emang susah karena ini panjang ya, pasti mentok ke temennya, ke temen satu lagi yang sebelah sini dekat kita. Itu kesusahannya waktu kita perpindahan gigi, atau mungkin bawa barang lah, di sini ada dus, ada apa gitu, itu emang susah. Jadi nggak rekomendasi kalau memang biasa bawa muatan di sini, muatan atau mungkin ada connect 2 gitu ya, itu pakai ini pasti susah. Tinggal selera aja untuk pemakaian sambungan persneling gitu. Jadi nggak harus dikhususin harus pakai ini gitu, enggak ya. Jadi kalau bisa buat sendiri, pakai bahan yang tipis tapi yang kuat, ya kayak stainless ya, stainless rata-rata kuat gitu, yang asli stainless, jangan yang krum-kruman. Ini asli stainless, bahan yang tipis itu tebel, jadi kalau takut kepanjangan juga nggak elok ya, lihatannya terlalu panjang segini gitu, enggak elok ya, standar aja. Terus ya banyak juga yang nanya gitu kan, tuh cepet rusak, cepet ini cepet itu ya, tergantung kita makainya. Contohnya yang tadi saya bilang, tergantung kita makainya. Contoh waktu kita lagi berkendara gitu ya, saya pernah jawab untuk pertanyaan begitu ya, kita lihat cara mengemudinya. Contohnya ya, saat mengemudi lagi posisi jalan, tangan buat senderan begini, ini enak banget ini kalau lagi jalan. Ini lagi jalan, satunya begini ya, satunya megang setir, terus yang satunya senderan di sini tangannya, jadi posisinya berat. Coba kalau teman-teman sekali-kali ya, waktu lagi jalan masuk gigi, lagi jalan gitu ya, ini tahan aja, pasti ada gerakan. Ini pasti ada gerakan, karena dari pabrikan setelannya itu emang dibikin ada space-nya gitu, nggak mungkin kenceng banget gitu ya, nggak mungkin kenceng banget, pasti ada space-nya gitu. Contoh kayak gini ini kan ada space-nya, nggak mungkin kenceng banget, nggak bisa digerakin tuh, nggak mungkin, pasti ada space-nya buat ini agak bebas gitu. Tapi kalau seandainya kita posisinya di sini, ini kan jadinya berat gitu ya, apalagi kalau pas posisi masuk 2, tentunya posisi kedua gini, kita lagi jalan tiba-tiba kaget atau gimana, tangan narik gini gitu kan, nah itu udah pasti giginya rusak gitu ya. Orang posisi lagi jalan tanpa dikopling, giginya persnelingnya ketarik gitu, udah pasti rusak, cepat rusak lah ya, intinya cepat rusak gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Jadi kita safety diving aja, posisi jalan ya tangan sesuai dengan aturan aja, santai ya santai, tapi posisinya harus ya tetap disetir lah ya. Orang namanya kita berkendara, kita nggak tahu apa yang di jalan, barangkali kaget apa segala macam, nyetir tangan satu gitu ya, kan ada kemungkinan juga kaget langsung banting gitu. Jadi kalau nyetirnya pakai tangan 2, tangan dipasang semuanya ya, nggak ini ya, aman lah, kita fokus berkendara gitu ya. Itu kurang lebihnya ya, mohon maaf kalau memang ada kesalahan. Mungkin teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar ya, kalau yang setuju di like, pencet like-nya, subscribe-nya, biar makin semangat membuat konten. Jadi teman-teman sangat berarti ya bagi saya gitu tentunya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.